Alkitab bilang Alkitab nggak bilang begini, Tuhan adalah Tuhan yang tidak mau berbohong, bukan. Alkitab bilang Tuhan adalah Tuhan yang tidak bisa berbohong, saudara. Dia kalau ngomong, saudara wajib percaya. Apalagi kalau dia janji sumpah, nggak perlu percaya mesti, ya. Jadi Abraham nggak sabar, kelamaan Tuhan, udahlah budak deh. Akhirnya keluar yang namanya anak, namanya Ismail. Tapi Tuhan bilang, bukan ini anak perjanjian, ya. Dan nanti saudara bisa lihat, Tuhan waktu minta Abraham mempersembahkan Ishak, Tuhan selalu mention dengan spesifik. Ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasihi. Di mata Tuhan tidak pernah melihat Ismail. Waktu itu dibawa ke gunung. Dan dulu kita sering diajarin bahwa kita harus seperti Abraham, rela tinggalkan semuanya, berikan yang terbaik dari kita buat Tuhan. Abraham, saudara bisa bayangin ya, nungguin Ishak itu keluar itu 25 tahun. Sejak dari umur 75, waktu Ishak lahir itu umur 100. Nungguinnya 25 tahun. Begitu Ishak umurnya sekitar 13 tahun, diminta untuk dipersembahkan sama Tuhan. Siapa di sini yang mau, saudara? Gak bakalan yang mau. Ngomong doang, kalau ada yang dibilang, serahkan buat Tuhan yang terbaik. Gak bisa, saudara. Abraham juga, kita kasih tahu semuanya baik-baiknya, ya saudara. Tapi saudara perlu tahu, kenapa Abraham sanggup dalam tanda kutip ya, mempersembahkan Ishak. Karena saudara tahu, setiap kesalahan yang Tuhan perbuat, saudara bisa cari dari kita. Tidak pernah Tuhan menegur sekalipun kesalahan Abraham. Kalau saudara bisa ketemu Tuhan menegur Abraham, temui saya, hadiah. Karena gak bakalan, saudara. Gak bakalan. Tuhan tidak pernah menegur sekalipun kepada Abraham. Padahal Abraham bohong, salah gak? Salah. Yang didatengin ngimpi siapa? Bukan Abraham ngorok. Si Firaun yang didatengin, si Abimelek yang didatengin. Apa? Mati kamu Abimelek, yang gitu. Ya, saudara. Padahal dia yang dibohongin. Abraham yang membohongi. Tapi Tuhan selalu bela. Setiap kesalahan saya percaya, saudara. Saya juga percaya ini terjadi sama diri saudara. Tuhan selalu akan tolong saudara keluar. Bahkan kesalahan yang saudara buat sendiri. Tapi jangan iseng-iseng cari penyakit, saudara. Tapi itulah Tuhan kita, saudara. Tuhan kita itu Tuhan deliverer, pelepas, saudara. Dia selalu menolong saudara. Even dari kesalahan yang kita buat sendiri. Tapi saya nggak encourage saudara untuk cari-cari penyakit sendiri, ya. Di jalanan lampu lalu lintas diterobos, Tuhan pasti tolong saya, Tuhan pasti tolong. Ada, ya cari penyakit lah istilahnya, saudara. Ya. Tapi saya percaya Abraham hari demi hari Tuhan selalu tolong dari kesulitan sampai akhirnya dia begini. Dia punya kepercayaan begini. Tuhan ini Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang selalu bela saya, ya. Nggak mungkin Tuhan yang kayak begini minta sesuatu yang jelek sama saya, ya. Jadi waktu Tuhan bilang persembahkan Ishak anakmu, saya percaya dia bergumul. Tapi saya juga percaya dia punya mantap, satu ketetapan di hati. Saudara bayangin, kurang lebih hampir 40 tahun saudara, dia mengalami kebaikan Tuhan setiap hari. Saudara, Tuhan berbicara sama dia setiap hari, ya. Sampai dia mantap bahwa Tuhan saya pasti. Di kitab Ibrani dibilang ini, dia percaya, saking percaya, dia percaya waktu Ishak dia sembelih, Tuhan akan membangkitkan dia kembali. Saking percaya dia gitu. Jadi Tuhan minta aja, saya sembelih aja. Tapi saya percaya Tuhan akan membangkitkan. Tapi kita tahu ceritanya, begitu dia naik dari gunung yang ini, sisi sebelah sini, Tuhan sudah persiapkan domba jantan dari sisi yang lain. Kadang-kadang jawaban kita nggak lihat, saudara. Kita aduh Tuhan, saya mesti sembelih Ishak saya, kesayangan saya. Tapi Tuhan sudah sediakan jawabannya dari balik gunung dan domba jantan. Jadi prinsipnya gini, Tuhan tidak pernah menginginkan Ishak dari awal. Dia hanya ingin menunjukkan kepada Abraham bahwa Allah Bapa ingin memberikan anaknya sendiri buat menebus kita semua. Karena domba jantan itu adalah gambaran Yesus. Dombanya tersangkut di tanduknya. Kenapa bukan? Saudara kalau pikir cari-cari ya, domba itu kalau binatang yang bodoh ya saudara ya. Dia sering jatuh, sering nyasar, sering terperosok. Tapi kalau dia nyangkut ke semak-semak, yang biasanya kena adalah badannya, kulitnya saudara ya. Gak pernah ada yang nyangkut tuh kepalanya doang, ya. Jadi kenapa? Karena
persembahan yang Tuhan minta itu domba yang tidak bercacat. Jadi Yesus itu digambarkan sebagai domba yang tidak bercacat. Ya, oke. Terus puji Tuhan juga melalui ministerinya Pastor Prince, saya percaya di sini kita semua, hampir semuanya terimpact oleh pengajaran Pastor Prince. Adalah salah satu yang saya senang ya saudara dalam belajar Alkitab adalah kadang-kadang Alkitab ini menyembunyikan sesuatu, silence. Contohnya gini, Pastor Prince pernah kasih dua contoh. Waktu Abraham setelah mempersembahkan korban pengganti Ishak, dia turun kan? Saudara baca Alkitab ya? Tidak dikatakan Abraham dan Ishak turun gunung. Padahal kita tahu Ishak hidup ya. Lalu dia pulang kan? Alkitab cuma bilang Abraham turun ketemu bujangnya lalu mereka pulang. Seolah-olah Ishaknya nggak turun. Padahal dia turun. Jadi di mata Tuhan, Yesus itu korbannya itu tetap tinggal, tetap dikorbankan. Terus satu lagi, waktu saudara, saya nggak siapin materi ya, karena semuanya ada di kitab Kejadian. Jadi saudara nggak akan ketemu ayat-ayat di sini, tapi saudara bisa ngecek di Alkitab juga. Oke. Waktu Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka saya tanya, apakah bangsa Israel keluar dari Mesir karena kebaikan mereka? Enggak ya. Kurang lebih 2,5 juta menurut para ahli, kurang lebih sekitar itu jumlahnya. 2,5 juta orang budak ini, saya percaya hidupnya nggak semuanya holy. Taruh ada yang holy ya, ada yang kudus hidupnya benar ya. Saya percaya nggak semuanya. Tapi Alkitab menyatakan mereka keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan Mesir sebagai gambaran dari kehidupan dosa kita yang lama. Bukan karena kebaikan mereka, bukan karena perbuatan mereka, tapi karena apa saudara? Karena darah domba. 9 tulang tidak ada yang berfungsi buat orang Mesir, tapi begitu darah tercurah, yang ada anak yang mati, pembebasan itu terjadi saudara. Dan saya percaya orang-orang orang-orang Israel yang hidup di Mesir, di Goshen itu, waktu malam pintunya dibalur oleh darah domba, mereka juga nggak holy saudara. Mereka diselamatkan bukan karena dalamnya isinya pendeta, dalamnya isinya kepala budak, bukan. Mereka diselamatkan karena darah. Darah itu ditaruhnya di luar pintu, karena bukan buat kita yang melihat. Jangan kita lihat saudara kita yang ini sudah terima Tuhan, sudah pelayanan malah masih jatuh. Saudara, saya mau ingatkan lagi, saudara jangan pernah melihat seseorang karena orangnya saudara. Tapi selalu bilang gini, belajarlah melihat saudara-saudara kita sama seperti Tuhan melihat kita. Tuhan melihat kita sempurna. Tuhan melihat kita itu seperti gold, emas saudara. Di tabut perjanjian itu kayu diselaput oleh emas. Tuhan melihat kita itu emas, murni. Kita sering melihat saudara kita kayu. Manusia menyebalkan. Wah, pendeta padahal hidup jatuh dalam dosa. Wah, pelayanan begitu. Kita kalau melihat manusia saudara, nggak bakalan ada habisnya. Kita akan bilang, wah gereja penuh orang munafik. Ya udah, nambah satu lagi nggak apa-apa sih, masuk. Ya. Sekarang tidak ada gereja yang sempurna saudara. Ya, kita semua manusia masih jatuh dalam dosa. Ya, jadi buat saudara-saudara yang mendengar di luar yang masih ada, saya malas ke gereja, penuh orang omong kosong doang. Ya, keep coming. Jangan lihat orangnya, dengerin Yesusnya, cari Tuhan, ya saudara ya. Jangan ngelakuin sama manusia. Oke. Begitu mereka keluar dari Mesir, mereka puji Tuhan banget, nyanyi sorak-sorak. Jalan sebentar ke ujung laut merah, ya, daratannya habis. Laut, dari ke belakang, pasukan Mesir ngejar, ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka ngomel, dumel. Tuhan marahin mereka nggak? Enggak, saudara. Musa udah tahu, kita tahu ceritanya ya. Saya cepetin dikit. Musa nyebrang, nyanyi nggak? Nyanyi mereka, wah Tuhan baik. Nyanyian pertama yang direkam adalah di situ. Nyanyiannya si siapa? Miriam ya. Nyanyi. Jalan lagi sebentar. Aus. Ngomel nggak? Ngomel lagi saudara. Tapi prinsip begini, setiap di mana ada kejahatan manusia, pemberontakan manusia, saudara tahu ngomel sama Tuhan itu dosa? Dosa ya? Jangan berani-berani ya. Tapi saudara, kita memperlihatkan Tuhan kita itu
Tahu nggak? Kita ini manusia banget. Tahu saudara, orang dia mati buat kita. Dia sudah tahu. Emang manusia itu hopeless, moyung, nggak bisa diharapin saudara. Makanya dia datang, saudara saya masih nggak ngerti dan sampai kapan pun nggak bakal ngerti. Kenapa Tuhan menyelamatkan manusia? Ngomong kasarnya, malaikat aja ngiri. Manusia jatuh diselamatin. Kok saudara saya yang jatuh nggak diselamatin sih? Ya, saya pikir-pikir seperti itu. Kita nggak bakal ngerti kenapa Tuhan begitu mencintai manusia. Ya. Begitu mereka aus begitu, apa yang terjadi? Mujizat. Setiap pemberontakan manusia terjadi, mujizat malah terjadi. Tuhan nggak pernah negur. Begitu ada pemberontakan manusia, Tuhan kasih mujizat. Pemberontakan kasih mujizat. Ya. Terus Tuhan bilang di sini. Waktu air keluar dari batu karang, Tuhan bilang begini, aku akan berdiri di situ, ya. Dan air keluar. Orang-orang minum nggak waktu haus itu? Minum. Tapi Alkitab nggak pernah bilang mereka minum. Kita tahu mereka minum, saudara ya. Oke. Kita tungguin bahwa waktunya nggak cukup, saudara. Karena saya mau cerita Yusuf, belum nyampe Yusuf. Ya ini penyakitnya saya, saudara. Saya seneng banget sih ya ini. Ya. Tapi ya gitu nggak tahu diri. Oke. Abraham punya anak, Ishak punya anak, si kembar terkenal banget Esau Yakub. Ini juga suatu revelation buat saya. Saya dulu sebelum jadi orang tua, saudara, saya selalu diajarin anak adalah hasil bentukan orang tua. Wow, kedengarannya bagus, tetapi waktu saya punya anak, saudara, ngejalaninnya ampun, saudara. Anak saya yang sulung itu kerasnya kepala batu. Dia punya pendirian kalau dia udah bilang A, kita bilang salah. Misalnya kalau salah minta maaf, ya. Dia tahu dia salah.